orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hari yang baru, hari Minggu, hari beribadah, berkesempatan untuk melayani jiwa-jiwa yang sangat berharga dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagimu, damai sejahtera surga dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap pemirsa sekalian dimanapun berada. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Saya menyapa yang ada di live streaming Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Saya menyapa jiwa-jiwa tamu-tamu yang hadir yang sudah ada di seputar Geraha Yes Balikpapan yang akan ibadah bersama-sama hari ini dan juga menerima tumpang tangan doa. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Orang-orang sakit berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang menjadikan hidup kita berharga, karena dialah tempat pertolongan setiap orang-orang berdosa untuk mendapatkan pengampunan, hidup yang baru. Yesus adalah tempat pertolongan bagi orang-orang yang sakit agar mereka mendapatkan kesembuhan ilahi. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup supaya manusia bisa sampai ke sorga. Yesus, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami datang menyembah Engkau, seraya memuji Tuhan Yesus, dan kami percaya di tempat di mana suara doa pujian dinaikkan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu, hati mereka akan teduh karena Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Engkau yang gagal, Engkau yang kecewa, Engkau yang berdosa, Engkau yang lemah atau sakit, hari ini adalah hari di mana Engkau boleh mengalami sesuatu yang baik, pemulihan, kesembuhan, hidup yang baru. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Lawan ini tenang dekat Engkau Tuhan. Hatiku tenang. Saat ini hatiku tenang. Kok bisa? Karena Yesus Sang Immanuel, Dia hadir dan meredakan badai dalam hidup Anda. Puji Tuhan bahwasanya
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus itu baik. Angkatlah tanganmu dan biarlah pertolongan rahmat-Nya mengalir melimpah. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku di saat aku merasa tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, oh pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Puji Tuhan. Pastor mau tanya dulu nih, pagi ini semuanya ke gereja ya, semuanya pergi ibadah ya. Hari Minggu orang Kristen, orang Katolik pergi ibadah di gereja masing-masing. Saudara di kota mana, di gereja mana berjemaah, silakan boleh diketik di kolom komentar biar sama-sama kita bisa saling menyapa. Siapa tahu ada satu kota, satu gereja bisa bertemu di live streaming ini. Puji Tuhan. Amin. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan saat berkumpul di live streaming ini. Satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus yang kami senantiasa tinggikan di dalam hidup ini. Sungguh alangkah indahnya kasih-Mu Tuhan saat kami ada bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Ada Santa Andreas Jakarta, ada yang di Manado juga, Jogja, GKPI Paman Medan, yang di Kupang juga, puji Tuhan, ada GBI Kamboja Depok. Terima kasih, senang sekali saya melihat ada juga GBI Modern Land. Ada YHS Makassar, oh itu gerejaku itu ya. Saya bersyukur sekali ada satu wadah di pelayanan gereja YHS. Jadi kalau saudara saya ke kota-kota khusus di Makassar itu, saya pasti hadir memberkati gereja YHS. Ada Santa Patrick, San Francisco, wah jauh sekali ya. Ada Gemim Siong Malayan, Gemim. Nanti saya dapat kabar kemarin, pastor katanya diundang untuk berkhotbah di hari Minggu di Gemim. Nanti ya selepas acara di Bitung itu ada pastor di Manado. Nanti jika Tuhan izinkan, pastor akan melayani di gereja Gemim di Manado. Jadi di copy Bapak Ibu Manado sekalian, nanti bisa informasi ini barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu. Di Bogor ada gereja Okumene Lanut Atang Sanjaya. Puji Tuhan, ada juga GBI Pemulihan. Sungguh indahnya kasih Tuhan senantiasa lewati bersama Tuhan kita jalani. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indah
Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Puji Tuhan. Sebentar Pastor akan sampaikan sebuah renungan di hari Minggu ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagi orang-orang yang gagal, bagi engkau yang merasa cemas, khawatir, sepertinya engkau menganggap dirimu Tuhan salah memilih. Apakah Tuhan salah memilih? Sebentar kita dengar firman, dan bagaimana firman ini akan membangkitkan orang-orang gagal, menjadikan mereka pemenang di dalam Yesus. Dalam iman yang kita hidupi, membuat orang-orang sakit melihat kesembuhannya. Bagi engkau yang dalam kesesakan, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Satu pujian akan menghantar kita untuk dengar firman Tuhan. Pujian yang saya senang sekali, udah memberkati jutaan orang, dan hari ini saya kembali bawakan. Saya percaya ini jadi berkat bagi Bapak Ibu. Silakan di tap-tap layar di TikTok, di Facebook, Instagram, YouTube, di-share, di-posting ulang, bagikan ke WhatsApp di grup-grup Anda, story, link tautan ini, biar sama-sama orang-orang boleh merasakan pertolongan Tuhan yang pasti. Seperti surya yang pasti bersinar setiap pagi. Demikianlah pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang-orang yang berseru kepadanya dengan tidak lelah. Tuhan pasti dengarkan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, mana senyumnya, tetap ibadah, jangan lupa ibadah ya hari ini. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Bagi engkau yang dalam pergumulan, pujian ini akan memberikan engkau kelegaan. Percayalah, saya pernah di fase Anda saat ini, dan Tuhan benar-benar menyerahkan pertolongannya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, mana senyumnya, tetap ibadah ke gereja hari ini ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan,
Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Aku percaya kepadamu Tuhan yang setia, seperti setiap pagi matahari Engkau tidak lupa terbitkan. Demikian pun orang-orang yang berdoa kepadamu Tuhan, tidak pernah Engkau lupa untuk menolong. Surya pasti bersinar, Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan kita, percayalah. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Senang sekali hadirat Tuhan nyata, urapannya kita rasakan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan dan urapan Tuhan yang begitu nyata lewat ibadah live stream ini? Saya. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi hari Minggu ini, Pastor akan memberikan sebuah renungan bagi Bapak Ibu terkasih, ya, yang merasa gagal, merasa cemas. Pernah dengar khotbah Tuhan memilih, tapi hari ini kita sedang terpuruk dan jatuh. Lalu di pikiran kita muncullah sebuah pemikiran, apakah Tuhan salah memilih? Apakah saya jatuh nggak bisa bangkit lagi? Firman Tuhan akan datang menjadi makanan rohani terbaik bagi Anda di hari Minggu ini sebelum Bapak Ibu akan menikmati makanan utama, makanan pokok dari Bapak Ibu Gembala, saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan saya akan membuka pertama-tama dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini, saudara-saudara, dan ayat ini cukup populer sebetulnya, tentang Tuhan yang memilih, bukan kita. Saya bacakan, saudara bisa bantu di-share ya. Ada tertulis dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Sini firman-Nya. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan
hasilkan buah. Dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat ini secara eksplisit mengatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya dan Anda. Buat apa? Supaya kita ini memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Dan pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Kita ini hanya alatnya saja. Pernahkah Bapak Ibu merasa tidak layak ketika gagal jatuh dalam pelanggaran aib atau dosa? Atau kita merasa tidak mampu melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sebentar Pastor akan membacakan beberapa ayat, satu contoh saja. Banyak contoh dalam Bible bagaimana orang yang pernah gagal. Apa Tuhan salah memilih? Tidak. Kegagalan yang Tuhan tahu itu adalah proses sebuah pembentukan. Kita akan lihat sebentar bagaimana kisahnya Yunus yang ketika Tuhan kasih perintah, dia malah membangkang. Dia malah bertolak belakang dari apa yang Tuhan kasih firman-Nya. Dan kita akan menemukan kebenaran yang membuat kita merdeka, bahwa sebetulnya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia memanggil kita bukan karena kita layak, lebih hebat, lebih pantas, tetapi karena kasih. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Kita akan lihat sebentar bagaimana kisah Yunus ini. Dan kita akan tahu sebetulnya pahlawan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 saja kita baca. Ada tertulis, ya silakan diketik dan bantu disiarkan. Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Nama lengkapnya ya, Yunus bin Amitai. Demikian. Jadi Tuhan memilih, Tuhan kasih firman kepada Yunus. Apa firman-Nya? Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan memilih Yunus untuk melakukan perintahnya, kehendaknya, yaitu supaya satu kota yang besar Niniwe ini diselamatkan. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ini kata orang Banjar ini, mucil ini Yunus ini. Kata orang Makassar, kumbalaki. Bandel ini. Disuruh
bikin B, disuruh B bikin C. Bapak Ibu terkasih, malah dia lari ke Tarsis yang jauh dari hadapan Tuhan yang Tuhan suruh ke Niniwe. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Malah pergi besiar dia, besiar, ya, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bahkan membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat, kalau saudara baca penuh, Tuhan menurunkan hujan badai. Dan seterusnya, akhirnya kisah populer, Yunus masuk ke perut ikan. Tapi saya mau kita lihat 3 ayat saja, dan sebuah perenungan yang mendalam, yaitu apakah Tuhan salah memilih Yunus? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan coba-coba? Coba-cobalah, siapa tahu taatkah tidak? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Tuhan itu omniscient, maha tahu, omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa. Tuhan tahu bahwa Yunus ini akan jatuh. Tapi kenapa Tuhan tetap memilih Yunus? Itulah yang menjadi kedaulatannya Tuhan. Dan ini tidak bisa diintervensi oleh apapun juga, termasuk malaikat. Kedaulatan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh makhluk apapun juga di dunia ini, ataupun di alam manapun juga. Itulah sebabnya Tuhan tidak akan terkejut ketika Yunus ini membangkang. Karena Tuhan tahu persis setiap langkah-langkah orang yang dipilih. Termasuk setiap keraguannya, mucilnya, keras kepalanya, pemberontakan seperti yang Yunus lakukan. Waktu Tuhan memilih Yunus, bukan karena Yunus sempurna. Demikian pun ketika Tuhan memilih Andi Simon, bukan karena saya perfect. Pun Anda, ketika Tuhan memilih Anda, bukan karena engkau terlalu spesial dibanding yang lain, tapi Tuhan mau lewat hidup kita menjadi panggung untuk kemuliaan Tuhan. Marilah sama-sama kita pahami hal ini, kebenaran ini, bahwa Tuhan dengan sengaja memilih pribadi yang tidak sempurna. Bahkan ada yang lemah, ada yang seperti Yunus cenderung lari dari panggilan. Untuk apa? Bapak Ibu terkasih, untuk menunjukkan bahwa sebuah visi Tuhan menjadi berhasil bukan tergantung kapasitas manusianya, tetapi sepenuhnya karena
otoritas kuasa anugerahnya. Kenapa Tuhan berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 rasul modelnya yang kita lihat? Ada nelayan, ada pemungut cukai. Kita pikir kalau Tuhan sudah semalaman berdoa, pasti yang dipilih itu orang-orang sempurna. Tapi nyatanya kita berpikir kalau model kayak begitu nggak usah doa, gampang banyak di mana-mana. Tapi lihatlah, Tuhan memilih rasul, Tuhan memilih Yunus, Tuhan memilih Andi Simon, Tuhan memilih Anda, bukan karena Anda sempurna. Kalau manusia sempurna, nanti yang menjadi aktornya, pusat kemuliaannya manusia tersebut. Tapi Tuhan dengan sengaja memilih orang-orang yang terbatas, yang biasa, yang direndahkan dunia, yang tidak berkhidmat menurut dunia, supaya ketika pekerjaannya dinyatakan, panggung kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ketika sebuah visi firman Tuhan, misi yang Tuhan kasih berhasil, semua orang melihat berhasilnya pelayanan ini bukan karena Andi Simon, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai. Maka hari ini berbanggalah dan engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan, kalau saat ini saya lemah, karena inilah saatnya kuasa-Mu menjadi sempurna. Mungkin kemarin engkau pemberontak, mungkin kemarin engkau jatuh dalam dosa. Tuhan tetap punya plan B untuk Anda kembali di jalannya dan dipakainya. Kalau Tuhan tahu saya bakal jatuh, kenapa Tuhan pilih? Apa salah pilih? No. Tapi itu semua bagian proses pembelajaran supaya saya tahu, saya sadar betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya. Saya bisa beritahu kepada orang-orang berdosa bahwa kasih Tuhan lebih daripada pemahaman logika kita. Bahkan Tuhan kadang izinkan kita hampir tersesat agar kita dapat menemukan Dia dari hati yang paling dalam, bukan karena ikut-ikutan. Tuhan mau kita jadi orang percaya dengan mengalami Dia, bukan hanya karena turunan agama Kristen atau Katolik. Pengampunan Tuhan yang datang kepada Yunus dan kepada Andi Simon dan kepada Anda sekalian yang dipilihnya, ini adalah kedaulatannya, dan sekaligus Tuhan mau demonstrasikan kuasanya yang radikal tentang grace atau kasih karunia. Tapi pastor, saya sedang gagal-gagalnya, saya sedang terpuruk-terpuruknya, saya sedang jatuh dalam kejahatan dan pelanggaran dan dosa. Upah dosa adalah maut, kecuali engkau bertobat. Darah Yesus batalkan maut itu. Upah dosa adalah hukuman, kecuali engkau bertobat, darah Yesus akan membatalkan hukuman itu.
Kalau ada kejahatan menyangkut pidana, pengadilan yang akan memutuskan nantinya. Tapi pengadilan tidak bisa menyelesaikan dosa. Yesus bisa mengampuni dosamu. Panggilan Tuhan atas hidup Anda dan saya tidak didasarkan masa lalumu, tetapi Tuhan membentuk kita untuk masa depan, untuk agungan kemuliaannya. Panggilan Tuhan dalam Yunus, dalam saya dan Anda, itu adalah panggilan yang mulia dan tanpa syarat. Apa jadinya jika Tuhan hanya memilih memanggil orang-orang yang sempurna menurut dunia? Apa jadinya kalau Tuhan memanggil hanya orang-orang yang pintar menurut akademis? Siapa sih yang sempurna di dunia ini? Apa ada yang benar-benar sempurna? Maka kalau Tuhan hanya memanggil orang sempurna, maka tidak ada seorang pun yang layak menerima panggilan Tuhan. Catat itu baik-baik. Tujuan Tuhan kepada Yunus waktu dia jatuh dalam pelanggaran, Tuhan punya rencana lebih besar, yaitu menyelamatkan Niniwe. Ketika engkau jatuh hari kemarin atau hari ini, Tuhan tetap punya rencana lebih besar dalam hidup Anda. Ketika anak-anakmu sedang jatuh-jatuhnya, orang tua jangan hakimi dia, doakan dia. Lewat doamu hari ini, Tuhan akan menyatakan rencana lebih besar, yaitu hidupmu mau dipakai sebagai kesaksian. Dulu saya malu, di badan saya ada tato, dan sampai hari ini masih ada hamba-hamba Tuhan yang menilai hamba Tuhan melalui tato itu sesuatu hal yang kayaknya nggak oke. Dulu saya juga begitu, malu. Maka saya tutup tangan panjang gitu. Malu. Masa hamba Tuhan bertato. Tapi setelah Tuhan membukakan saya pengertian tentang grace-nya ini, kasih karunia ini, saya nggak boleh malu lagi. Karena semakin orang tahu hancurnya saya di hari kemarin, semakin orang bisa melihat Tuhan yang penuh kasih dan besarnya kasih setianya. Iblis mendakwa kejatuhan Anda. Dia mengintimidasi dosa-dosa Anda, supaya Anda menjadi khawatir, cemas, dan berakhir dalam kesalahan. Tapi Tuhan menaruh rencana yang besar. Jatuhmu bukan gagal di hadapan Tuhan. Jatuhmu adalah proses pembentukanmu. Yang penting engkau mau bangkit kembali, Bapak Ibu terkasih. Bangkitlah, bersinarlah, terang Tuhan akan datang dalam hidup Anda. Tuhan fokus masa depanmu. Tuhan fokus kekekalanmu. Tuhan fokus bagaimana hidupmu menjadi panggung kemuliaannya. Rahmatnya itu kepada kita, tetapi tujuannya kepada satu bangsa yang besar, seperti Yunus.
Goalnya Tuhan adalah Niniwe diselamatkan. Justru karena Yunus tidak sempurna, kisah Yunus menjadi sebuah khotbah pengharapan bagi orang-orang yang berdosa. Ada kasih yang luar biasa. Kisah hidupku atau orang-orang yang gagal itu menjadi citra sebuah pemberontakan yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Tuhan itu baik. Dia bisa memakai setiap orang dengan caranya untuk memancarkan kasih-Nya. Kenapa Tuhan memanggil Yunus? Tuhan tahu Yunus akan gagal. Kenapa Tuhan memanggil saya sampah ini? Tuhan tahu saya banyak kesalahan, pelanggaran, ketidaksempurnaan. Saya jauh dari kelayakan. Tuhan bilang, Tuhan kasih pengertian. Apabila dari orang-orang yang gagal, bukan siapa-siapa, dan satu pelayanan berhasil, Tuhan dipermuliakan, maka sesungguhnya hati dan mata orang akan melihat bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Fokusnya Tuhan sebetulnya bukan pada kejatuhannya Yunus, atau kejatuhannya Andi Simon, atau kejatuhan Anda hari ini. Tetapi fokusnya Tuhan adalah memakai hidupmu untuk kemuliaan-Nya. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya tidak salah. Menjadi salah karena manusia memikirkan prediksi. Dia ini, dia itu. Tapi Tuhan bukan memanggil karena sempurna. Tuhan memanggil karena anugerahnya. Dia tahu dari awal hingga akhir hidup kita. Tapi dia tetap memilih kita. Karena kasih karunia. Kenapa Tuhan memilih orang berdosa kayak Yunus, kayak saya, kayak Anda? Apa kata dunia? EGP. Emang Tuhan pikirin, emang gue pikirin. Tuhan punya kedaulatan. Dan kedaulatan ini tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Anda terberkati, bangkitlah karena Tuhan tidak salah memilih Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Pastor juga harus selesai karena habis ini Pastor akan memimpin kebaktian di Geraha IHS Balikpapan
yang sudah hadir memenuhi seputar Gerahaya saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menyembuhkan kami. Kami sudah paham hari ini bahwa Tuhan memilih kami. Tuhan tahu kami nggak sempurna, tapi Tuhan memilih kami karena kasih karunia. Dan Tuhan tahu kami pribadi yang Tuhan selalu mampu arahkan dan bantu hidup kami. Maka hari ini setiap yang gagal bangkitlah. Yang merasa berdosa terpuruk, percayalah kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan dan dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, glory to God. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mohonkan berkat untuk air minum dan juga minyak. Silakan Bapak Ibu bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan, saya berdoa diberkatilah air minum di tangan Anda dan minyak yang kau pegang. Di dalam nama Yesus. Air minum ini diberkati menjadi air kesembuhan. Minyak diberkati menjadi minyak doa, minyak berkat, minyak urapan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati. Silahkan airnya, air minum bisa diminum. Dan bagi orang-orang sakit, terimalah kesembuhan ilahi untuk tubuhmu. Seger banget, puji Tuhan. Terus memberkati semuanya. Doa berkat ya, hampir lupa. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih dan puji syukur, terimalah berkat dari Tuhan dalam namanya yang kudus. Sepanjang hari ini ibadahlah di gereja masing-masing dan Tuhan memberkati kesehatanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan diberkati. Urapan Tuhan yang baru dicurahkan bagi orang-orang benar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat beribadah. Memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan serta sampai selama-lamanya. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi hatiku, berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh.
Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang